Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga hari ini Anda semua sehat. Kita kembali lagi melanjutkan materi modul ke-6 mengenai Senkon. Di mana pengujian Senkon ini merupakan kontrol kepadatan tanah, ya, dengan pengujian Senkon. Baik, adapun tujuan dari Anda mempelajari materi Senkon ini adalah Anda nanti diharapkan mampu menjelaskan apa maksud dan tujuan kepadatan tanah di lapangan. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan cara melakukan uji kepadatan tanah di lapangan. Yang ketiga, menentukan kepadatan tanah di lapangan, yaitu menentukan berat volume kering atau gamma dry, dan menentukan derajat kepadatan tanah, baik pada tanah asli ataupun pada tanah hasil pemadatan yang dilakukan pada tanah kohesif maupun tanah granulat. Jadi, di sini ada disinggung mengenai pemadatan, ya. Di modul sebelumnya, Anda sudah mempelajari materi mengenai pemadatan tanah, yaitu pemadatan tanah di laboratorium. Untuk materi Senkon ini ada kaitannya dengan materi pemadatan tanah di laboratorium. Ya, sedikit review materi mengenai pemadatan tanah di laboratorium, yaitu Anda akan mendapatkan grafik pemadatan. Ini ya, grafik pemadatan hubungan antara kadar air dengan gamma dry. Nah, ini saya review sedikit supaya Anda bisa terbayang ya hubungannya antara dengan materi yang kita pelajari. Jadi, grafik pemadatan ini kita peroleh dari mana? Ya, dari hasil pengujian tanah di laboratorium. Di mana tanah kita siapkan 6 bagian. Di mana masing-masing bagian tanah ini dimasukkan dalam plastik. Kemudian di mana kita lakukan penambahan air dengan persentase yang berbeda-beda. Misalkan untuk tanah yang pertama itu penambahan airnya 3%, yang kedua 6%, dengan selisih 3% seterusnya sampai sampel tanah yang ke-6. Nah, kemudian ke-6 sampel tanah ini kita diamkan selama 24 jam dan dipadatkan dalam cetakan mol ini. Nah, ingat ya, tanah tersebut kita padatkan, kita tumbuk ya. Nah, dalam cetakan, kemudian nanti kita hitung kadar air dari tanah yang sudah kita padatkan tersebut. Setelah hitung kadar air, baru kita tentukan berat volume kering. Berat volume kering ke-6 sampel tanah. Di mana berat volume kering itu rumusnya adalah gamma dry sama dengan gamma basah dibagi 1 tambah kadar air. Di mana gamma tanah basah yang sampel pertama, sampel kedua sampai sampel ke-6, kemudian kadar air sampel pertama, sampel kedua sampai sampel ke-6, jadi akan dapat gamma dry 6 sampel. Nah, sehingga diplot ke grafik pemadatan hubungan antara kadar air dengan gamma dry. Sehingga kadar airnya ada 6 sampel dan gamma dry juga ada 6 sampel, sehingga kita hubungkan data tersebut sehingga membentuk suatu kurva. Di mana kurva di sini namanya kurva pemadatan, dan kita akan dapatkan kadar air optimum atau OMC pada berat isi tanah kering maksimum atau gamma dry maksimum. Nah, jadi inilah dia nilai gamma dry tanah di laboratorium. Nah, oke, nanti ini akan terkait dengan materi kita berikutnya mengenai Senkon. Kembali ke slide Senkon ya. Nanti kita akan menghitung berat volume kering tanah di lapangan ya. Nah, dengan pengujian Senkon. Berat volume tanah kering di labor sudah kita dapatkan dengan pengujian pemadatan tanah di labor. Sekarang kita akan menghitung berat volume kering tanah di lapangan. Sehingga nanti kita akan mengetahui berapa derajat kepadatan tanah di lapangan tersebut ya. Nah,
Oke. Oke. Untuk pemadatan tanah di lapangan itu kita lakukan dengan proses penggilasan, ya. Nah, jadi jenis penggilasan di sini yang paling umum dipakai adalah pertama, penggilas getar atau tamping foot roller seperti gambar. Ini seperti penggilas kaki kambing, ya. Nih, penggilas kaki kambing. Kemudian tamping foot roller ini baik digunakan untuk jenis tanah yang lempung berpasir, ya. Kemudian alat pemadat modifikasi dari tamping foot roller ini dengan roda dari drum baja. Rodanya ini dari drum baja, dilapisi anyaman batangan baja. Jadi luas cakupan pemadatannya ini 50%. Itu cocok untuk tanah granular seperti pasir, gravel, ataupun batuan. Kemudian jenis penggilasan yang kedua yaitu grid roller. Ya, kalau grid roller seperti ini dia gambarnya ya. Nah, grid roller. Nah, jadi alat pemadat modifikasi dari grid roller ini ya, tamping roller dengan roda dari drum baja yang dia lapisi anyaman batangan baja. Nah, luas cakupan pemadatannya juga 50%. Juga cocok untuk material granular seperti pasir, gravel maupun batuan. Jenis penggilas pemadatan tanah di lapangan dengan penggilas yang ketiga adalah vibratory plate. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin sering Anda temui ya, sering Anda lihat. Ini alat pemadatan berupa plat. Nah, yang dikenal umum namanya adalah stamper. Itu digunakan untuk area yang sempit dan area yang mempunyai risiko tinggi jika digunakan alat pemadat yang besar. Ya. Nah, alat ini cocok untuk memadatkan jenis tanah yang berbutir seperti pasir dan kerikil. Ya. Kemudian jenis penggilas berikutnya yang keempat baby roller. Nah, ini baby roller. Alat pemadat smooth roller yang berukuran kecil ya. Berukuran kecil. Nah, baik. Itu alat untuk melakukan pemadatan tanah di lapangan, ya. Nah, bagaimana prosedur standar di lapangannya yang dilakukan untuk menentukan berat volume tanah kering, ya. Jadi kita di sini ingin mengetahui berat isi tanah kering di lapangan. Artinya kepadatan kering tanah di lapangan itu ada 3 metode. Metode kerucut pasir atau senkon, metode balon karet atau rubber balon method, dan metode nuklir. Pada sesi kali ini, ya, saya hanya cukup menjelaskan satu metode kerucut pasir. Di mana metode ini umum digunakan di Indonesia ya, dalam proses kontrol kepadatan tanah di lapangan, ya, yaitu dengan kerucut pasir atau senkon. Jadi, bagaimana metode kerucut pasir ini? Nah, jadi pada waktu Anda memadatkan tanah di lapangan, maka yang perlu dilakukan di sini adalah pemeriksaan berat volume kering tanah. Pemeriksaan kepadatan tanah kering di lapangan. Untuk mengecek apakah tanahnya sudah mencapai kepadatan yang diinginkan atau yang disyaratkan dalam spek. Atau untuk mengevaluasi hasil pemadatan tanah di lapangan yang dinyatakan dalam derajat kepadatan. Nah, ini merupakan tujuan dari metode senkon, yaitu untuk mengecek apakah tanahnya sudah mencapai kepadatan yang disyaratkan atau belum. Yang kedua, untuk mengevaluasi hasil pemadatan tanah di lapangan yang dinyatakan dengan derajat kepadatan atau degree of compaction dengan satuan D.
di mana derajat kepadatan tanah di lapangan ini minimum 90%. Maka jika derajat kepadatan tanah itu sudah mencapai 90%, berarti lapisan tanah yang Anda padatkan di lapangan tersebut itu sudah padat. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan derajat kepadatan tanah? Ya, itu adalah perbandingan antara gamma dry di lapangan dengan gamma dry di labor. Gamma dry di lapangan Anda peroleh dari hasil pengujian Sencon. Gamma dry di labor Anda peroleh dari hasil pengujian pemadatan di laboratorium dikali 100%. Nah, sekarang gamma dry tanah di labor ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan menghitung gamma dry tanah di lapangan. Ya. Nah, jadi spesifikasi pemadatan lapangan itu mensyaratkan agar berat jenis kering di lapangan itu harus mencapai 90-95% berat jenis kering maksimum di laboratorium. Artinya, berat jenis kering di lapangan itu minimal 90% dari berat kering maksimum di laboratorium. Maaf, ini bukan berat jenis ya, tapi berat isi ya. Jadi saya perbaiki. Jadi artinya berat isi kering di lapangan itu minimal 90% berat isi kering di labor. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan gamma dry di lapangan? Ini ya. Ini bisa Anda baca. Alatnya ini, Sencon itu. Kerucut pasir itu alatnya ini terdiri dari plat, di mana platnya plat berlubang. Kemudian ini ada botol plastik atau botol kaca. Kemudian dipasang kerucut. Ya. Nah, ini dipasang kerucut. Kemudian ini alatnya. Nah, ini alatnya. Oke, ini saya baca aja ya. Jadi kerucut pasir atau Sencon itu terdiri dari sebuah botol plastik atau botol kaca dengan sebuah kerucut logam dipasang di atasnya. Ya, ini dipasang ya. Nah, botol kaca dan kerucut ini diisi dengan pasir Ottawa kering. Artinya pasir Ottawa ini pasir yang gradasinya seragam dan berat isinya sudah diketahui. Maka kita pakai pasir Ottawa. Bisa saja pakai pasir yang lainnya, tapi perlu kita cari dulu berat isi pasirnya. Ya, nah, jadi di lapangan, sebuah lubang kecil digali pada permukaan tanah yang telah dipadatkan. Jadi ini di lapangan plat ini dipasang ya, ini dipaku, kemudian ini lubang ini kita gali. Ya, tanah ini kita gali mengikuti lubang ini. Ya, nah, artinya tanah yang sudah dipadatkan di lapangan. Ya. Tanah yang sudah dipadatkan di lapangan ini kita cek. Kita ingin tahu berapa sih padatan kering maksimum tanah di lapangannya. Kemudian kita ingin tahu juga apakah tanah yang dipadatkan ini udah memenuhi spek belum, ya. Derajat kepadatan tanahnya sudah memenuhi standar belum, standar yang diinginkan. Nah, jadi pasang plat ini Anda paku pinggirnya, kemudian tanah ini Anda lubangi, ya. Setelah itu ini saya baca ya, di lapangan sebuah lubang kecil digali pada permukaan tanah yang telah dipadatkan. Kemudian tanah yang digali tersebut itu ditimbang, ya, sehingga dapat berat tanah basahnya, BWN, ya. Kemudian itu Anda tentukan kadar air dari tanah galian tersebut. Maka setelah dapat berat tanah basah, kemudian tentukan kadar air, maka berat kering tanahnya juga diperoleh, sehingga
Berat kering bisa diperoleh dari pengujian di labor, ya. Artinya tanah yang digali tadi Anda masukkan plastik, kemudian Anda timbang. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam oven 24 jam. Setelah itu berat tanah keringnya ditimbang. Dan bisa juga berat tanah kering ini pakai rumus. Berat tanah kering sama dengan berat tanah basah dibagi 1 ditambah kadar air. Ya. Nah, setelah lubang tersebut digali, ya, tanah aslinya ditimbang seluruhnya, kerucut dengan botol berisi pasir diletakkan di atas lubang itu. Jadi kan dia sudah berlubang ya, sudah bersih ya. Nah, kemudian kerucut dengan botol, botolnya sudah diisi pasir, diletakkan di atas lubang. Posisi kerucutnya di bawah, botolnya di atas. Kemudian pasir dibiarkan mengalir keluar dari botol, mengisi seluruh lubang dan kerucut. Nah, setelah itu berat dari tabung, kerucut, dan sisa pasir dalam botol ditimbang. Artinya, ketika botol ini, ya, botol ini dibalikkan, kerucutnya di bawah, botolnya di atas, ini ada keran penutupnya dulu, sehingga pasirnya belum keluar. Nah, setelah posisi botol sama kerucutnya sudah pas di sini ya, baru kerannya itu dibuka sehingga pasir masuk ke dalam lubang. Setelah berhenti pasirnya, kemudian tutup kerannya, balikkan botolnya sehingga sisa pasir yang ada dalam botol dengan kerucut ditimbang. Ya. Nah, volume dari tanah yang digali itu bisa ditentukan dengan persamaan ini ya. Jadi ini volume, kita bisa ngitung menentukan volume tanah yang digali ini. Itu rumusnya adalah berat pasir yang mengisi kerucut dan lubang pada tanah dikurangi berat pasir yang mengisi kerucut, sehingga hanya ada berat pasir yang mengisi lubang. Dibagi dengan gamma dry pasir Ottawa itu. Ya, sehingga diperoleh volume. Ini rumusnya dari rumus gamma. Gamma itu adalah berat per volume. Berarti gamma pasir sama dengan berat pasir yang di lubang dibagi dengan volume lubang. Itu asalnya. Nah, maka di sini dapat volume lubang, maka berat isi kering tanah pasir tersebut itu sama juga dengan gamma dibagi dengan 1 ditambah kadar air. Ya, berat isi pasir, berat isi kering pasir itu gamma dry. Gamma dry-nya sama dengan gamma basah dibagi dengan 1 tambah kadar air. Ya. Nah, maaf, yang ini gamma dry ini bukan gamma dry pasir Ottawanya ya. Ya. Oke. Nah, prosedur pelaksanaannya itu kita perhatikan ke video berikut. Pertama, langkah pertamanya timbang botol kosong dan catat. Nah, ini timbang botol kosongnya ya sama kod. Kemudian Anda catat itu berat B1 ya. Setelah itu isi botol dengan pasir dan timbang pasir Ottawanya. Yang ketiga, gali lubang dan timbang berat tanah galian. Nah, ini kita buat ke lapangan. Artinya tadi prosedur sebelum kita ke lapangan, timbang dulu botol sama kerucutnya, kemudian timbang botol kerucut pasir. Nah, setelah ditimbang, baru kita ke lapangan, pasang platnya, aku, baru kita lubangi.
Nah, itu buat lubangnya. Nah, kemudian tanah yang digali tadi masukkan ke dalam plastik dan ditimbang berat tanah basahnya. Ini gunanya untuk mencari kadar air tanah galian tersebut, tanah yang digali. Nah, setelah itu botol dibalik dan timbang sisa pasir. Nah, ini botol yang sudah berisi pasir, Anda balik, kemudian Anda buka kerannya, Anda biarkan pasirnya masuk ke dalam lubang sampai masuk ke dalam sampai pasirnya itu berhenti ya. Artinya pasir ini kan turun sampai ke kerucut nih. Nah, jadi ini kita pakai penggaris ini gunanya untuk memastikan bahwa pasirnya masih turun atau tidak. Nah, artinya ini sudah turun. Nah, setelah itu botol dibalik di tempat yang rata ya. Dan timbang sisa pasir, berat pasir dalam kerucut. Nah, ini kita mau mengetahui berat pasir di dalam kerucutnya. Nah, tadi berat pasir di dalam lubang ya. Kita ingin tahu berat pasir yang di dalam lubang yang tadi. Kalau ini kita ingin tahu berat pasir yang di kerucutnya. Nah, buka kerannya, biarkan pasirnya turun. Ya. Membentuk seperti kerucut. Dan pasirnya sudah berhenti. Kita stop, tutup katupnya. Keran penutup. Itu dibalik. Nah, maka ini adalah volume pasir di dalam kerucut. Nah, timbang botol kerucut dan sisa pasir untuk mengetahui volume pasir di dalam kerucut. Dan kemudian terakhir kita ingin mengetahui volume botolnya. Jadi isi botol dengan air dan timbang. Ya, nah, ini kita ingin tahu volume botol dengan mengisi air, ya, botol. Kalau kita bisa tahu volume botolnya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, jadi ini prosedurnya, ya. Langkah pertamanya tentukan volume botol, ya. Volume atau isi botol pasir. Ini gunakan air. Ini menentukan volume botol ya. Nah, itu dengan menggunakan air. Kemudian yang kedua menentukan berat volume pasir. Gamma pasir. Berarti kalau gamma pasir, berat pasir dibagi volume pasirnya. Ya. Nah, volume pasir tentu tadi pakai volume botol ya. Nah, kemudian tentukan berat pasir dalam corong. Ya, tadi. Kemudian berat pasir dalam corong itu sama dengan berat botol isi pasir secukupnya dan corong dikurangi berat botol isi pasir tersisa dan corong. Berarti itu tinggal berat pasir yang dicorong. Itu yang di plat datar tadi. Nah, kemudian gali tanah pada tempat yang akan diuji kepadatannya dengan kedalaman 10-15 cm. Masukkan tanah ke dalam plastik untuk ngambil uji kadar airnya. Setelah itu, hitung volume lubang pada tanah. Untuk menghitung volume lubang tadi, pertama, hitung berat pasir dalam lubang. Ya, berat pasir dalam lubang itu adalah W10 sama dengan
berat botol plus corong plus pasir sebelum diuji, dikurangi dengan berat botol plus corong plus pasir setelah diuji, dikurangi dengan berat pasir dalam corong. Nah, berat pasir dalam corong tadi kan yang diuji di atas plat data. Maka dapat berat pasir dalam lubang. Kemudian volume lagi, volume lubang. Ya, volume lubang itu sama dengan berat pasir dalam lubang dibagi dengan gamma pasir. Maka hitung kepadatan tanah atau berat volume tanah kering di lapangan. Dengan rumus, ya, gamma dry sama dengan gamma tanah basah dibagi dengan 1 tambah kadar air. Kadar airnya sudah dapat. Gamma basahnya itu rumusnya adalah berat tanah basah dibagi volume lubangnya. Nah, jadi volume lubang ini gunanya untuk menghitung gamma tanah basahnya. Berarti berat tanah basah dalam plastik W8 ini, berat tanah basah dalam plastik dibagi dengan volume lubang yang kita sudah dapat dengan rumus ini. Nah, sehingga dapat gamma dry tanah di lapangan. Oke, contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama ini adalah, ini data hasil uji tanah ya. Pertama, berat botol plus corong. Botol sama corongnya. Botol kosong berarti ya itu W1. Kemudian berat botol tambah corong tambah air. Ya, itu W2. Kemudian berat botol tambah corong tambah pasir. Itu W3. Kemudian untuk berat airnya jadinya berat botol tambah corong tambah air dikurangi berat botol tambah corong. Kalau berat pasirnya, berat botol tambah corong tambah pasir dikurangi dengan berat botol tambah corong. Itu berat pasir. Maka berat isi pasir, berarti berat pasirnya dibagi dengan, kalau berat isi berarti berat per volume. Berat isi dibagi dengan volume, berat isi pasir dibagi dengan, berat pasir dibagi dengan volume pasir. Nah, volume pasir itu sama juga dengan volume air atau berat air, ya. Nah, kemudian menghitung pasir dalam corong. Botol plus pasir dalam botol W4, botol plus pasir ya. Berat pasir sisa dalam botol W5. Jadi berat pasir dalam corong berarti ini botol plus corong plus pasir W4. Yang ini berat botol plus corong sisa pasir. Jadi berat pasir dalam corong. Nah, ini berarti botol corong pasir. Ini berat botol corong sisa pasir. Berarti berat pasir dalam corong, berat botol corong pasir dikurangi berat botol corong sisa pasir. Nah, untuk menghitung kadar air, tanah tadi Anda masukkan sedikit ya dalam cawan. Jadi berat cawan plus tanah basahnya W1, berat cawan plus tanah keringnya W2, dan cawannya saja W3. Maka kalau berat tanah keringnya, berat cawan, kalau berat airnya yaitu berat cawan tambah tanah basah dikurangi berat cawan ditambah tanah kering. Maka dapat berat air. Berat tanah keringnya, berat cawan tambah tanah kering, kurangi berat cawannya saja. Maka dapat berat tanah kering. Sehingga kadar air itu adalah berat BW per WS. Berarti berat air per berat tanah kering. Nah, maka dengan demikian diperoleh gamma dry-nya itu adalah berat tanah basah dibagi dengan 1 ditambah kadar air.
Oke. Nah, berat tanah basahnya itu mungkin nih belum di apa ya? Coba ditambahkan lagi ya. Berat tanah basahnya itu berarti eh, ya ini ya, yang W8 itu adalah berat tanah basah dalam plastik itu yang ditimbang. Dibagi dengan volume lubang. Itu yang kurang ininya ya. Berarti kalau W7, nah ini. Oh, mohon maaf ini slide-nya ada yang kurang ini ya, W7-nya ini ya. Oke, nanti kita diskusikan lagi via Zoom ataupun WA Group. Oke, sekian dulu penyampaian materi mengenai Senkon. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dan kita diskusikan. Untuk lebih bisa memahami, silahkan Anda kerjakan post-test ini. Oke, sekian pembahasan mengenai modul ke-6 tentang Senkon. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.